Perkenalkan, nama saya Stefan Vincent Jongihi, NIM 2101116. Pada saat ini saya akan membahas mengenai kapasitansi dieelektrik dengan kode praktikum F6. Materi pembahasan, yang pertama tujuan, kemudian ada dasar teori, yang ketiga pengambilan data dan perhitungan, yang keempat pembahasan. Tujuan: praktikum merupakan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah dari suatu materi yang dipelajari. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai kapasitansi dieelektrik dengan kode praktikum F6 dengan tujuan praktikum memahami prinsip kerja dua plat sejajar, kemudian mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, serta mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Dasar teori: kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua bahan plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dieelektrik. Bahan-bahan dieelektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya. Dan pada saat yang sama, muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif, karena terpisah oleh bahan dieelektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. You could enter kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulombs. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan C dikali V. Keterangan Q sama dengan besar muatan satuan coulomb, C sama dengan kapasitansi listrik satuan farad, dan V sama dengan besar tegangan satuan volt. Flowchart: yang pertama start, yang kedua buka simulasi PET, kemudian yang ketiga membuat rangkaian listrik, yang keempat atur tegangan input, jarak antar plat, dan luas penampang, yang kelima ukur nilai kapasitansi, dan yang keenam selesai. Pada saat ini saya akan mencontohkan proses pengambilan data menggunakan simulasi PET. Pada saat ini saya sudah membuka simulasi PET. Kemudian kita atur rangkaian. Di sini luas penampang kita mulai dari 100, kemudian dengan penambahan 10, kemudian untuk jarak antar plat sama dengan 8,5,
Kemudian untuk bahan dielektrik kita masukkan sejauh 7 mm. Untuk tegangan kita gunakan 1,5 volt, dan kita akan mengukur besarnya kapasitansi dari bahan dielektrik. Kemudian di sini jika luas penampang 100 mm kuadrat, maka besar kapasitansi yang diperoleh sama dengan 2,15 dikali 10 pangkat min 13 farad. Kemudian untuk variasi yang kedua, untuk variasi yang kedua yaitu 112,0 mm kuadrat. Di sini kita mendapat besar kapasitansi sebesar 2,57 dikali 10 pangkat minus 13 farad. Dan untuk variasi luas yang ketiga, yang ketiga 121,4 mm kuadrat, kita memperoleh besar kapasitansi sebesar 2,91 dikali 10 pangkat minus 13 farad. Dan hasil dari pengukuran ini kita akan masukkan ke dalam tabel yang saya sudah siapkan. Ini dia tabel analisis data. Untuk data yang pertama, di mana tadi ketika luasnya 100 mm kuadrat, maka besar kapasitansinya 1,04 dikali 10 pangkat minus 13. Kemudian untuk variasi yang kedua sama sampai variasi yang terakhir yaitu 199,9, menghasilkan besar kapasitansi sebesar 5,96 kali 10 pangkat min 13. Oke. Untuk tabel regresi linier untuk data 1 kita masukkan sesuai pengambilan data tadi. Untuk X kuadratnya berarti 100-nya dipangkatkan 2, kemudian untuk X kali Y berarti kita 100 dikali 1,04 sampai dengan variasi yang terakhir. Untuk grafik dari data 1 dan 2 kurang lebih sama, antara grafik antara luas penampang dengan besarnya kapasitansi. Di sini semakin besar luas penampang, maka semakin besar pula besar kapasitansi. Kemudian kita akan menghitung regresi linier untuk data 1, di mana untuk A1-nya sendiri kita menggunakan rumus N dikali sigma XI YI, kemudian dikurang sigma dari XI dikali sigma YI dibahagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dipangkatkan 2, menghasilkan A1 sebesar 0,010399. Untuk A0-nya kita menggunakan rumus sigma XI kuadrat dikali sigma YI dikurang
sigma xi dikali sigma xi dikali yi. Menghasil dibahagi n dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dipangkatkan 2, menghasilkan besar A0 sama dengan 0,001585. Untuk persamaan garis y sama dengan A1x ditambah A0, di mana y sama dengan 0,010399x ditambah 0,001585. Di sini kita akan mencari epsilon. Epsilon 0 sama dengan A1 dikali D. Epsilon 0 sama dengan 0,010399 dikali jarak antar plat yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 8,5. Menghasilkan epsilon 0 sama dengan 0,883915 dikali 10 pangkat minus 12. Kemudian kita menghitung nilai error data 1, di mana rumus nilai error sama dengan nilai mutlak xt dikurang xa dibahagi xt dikali 100%. Kemudian kita masukkan nilai dari epsilon 0, yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikurang hasil dari epsilon yang kita dapat tadi dari perhitungan, yaitu 0,883915 dikali 10 pangkat min 12 dibahagi 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kemudian dikali 100%, menghasilkan nilai error sebesar 0,900122%. Kemudian untuk menghitung regresi linear data 2, kita menggunakan rumus yang sama untuk mencari A1 dan A0. Kemudian kita peroleh A1 sebesar 0,038430 dan A0 sebesar minus 1,724445. Kemudian persamaan garis y sama dengan A1x ditambah A0, kemudian y sama dengan 0,038430x dikurang 1,724445. Di sini kita akan mencari nilai konstanta dielektrik, yaitu K sama dengan A1 dikali D per epsilon 0. Di sini kita menggunakan epsilon 0 yang sudah didapat dari perhitungan regresi linear data 1. Jadi kita masukkan nilainya K sama dengan 0,38430 dikali 8,5 dibahagi 0,883915, menghasilkan nilai konstanta dielektrik sebesar 3,67378 dikali 10 pangkat min 12. Pembahasan dari percobaan yang dilakukan, diketahui hubungan kapasitansi terhadap konstanta dielektrik adalah semakin besar konstanta dielektrik yang diberikan, maka nilai kapasitansi juga akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Karena di sini dari rumus yang sudah ada, besar kapasitansi itu berbanding lurus dengan konstanta dielektrik. Artinya semakin besar konstanta dielektrik, maka kapasitansi juga akan semakin besar. Begitu juga dengan luas penampang, berbanding lurus dengan kapasitansi, artinya semakin besar luas penampang, maka kapasitansi juga akan semakin besar. Mungkin ini saja presentasi yang saya buat mengenai materi kapasitansi dielektrik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.